Kronologi Yusuf Hamka bisa tagih utang 800 miliar rupiah ke pemerintah. Sekelas saya saja dikerjain, bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah ini? Dan saya akan buktikan bahwa ini zolim, dan saya dalam menghadapi situasi ini kebenaran Citra Marga Group Holding ini kita kebenaran ada likuiditas lebih. Holdingnya lebih likuiditas ada 6 triliun waktu itu. Lalu saya bilang gini, anak-anak perusahaan masih banyak utang di bank. Saya bilang, holding mendingan ambil over utangnya. Karena kalau bank-bank sekarang itu kejam. Kalau lagi panas, kita dikasih payung istilahnya. Begitu hujan, payungnya diambil, kagak boleh dipakai sama dia. Dan saya sudah pernah ngalamin berkali-kali. Jangan sampai nanti kita kena kolektibilitas. Masalah kolektibilitas ini menyangkut nama baik. Ya, saya sudah lebih merajut nama ini selama 64 tahun. Jangan sampai gara-gara mandek kita susah. Sebab pemerintah utang ke Yusuf Hamka 8 tahun nggak dibayar-bayar. 8 tahun itu bukan umur utangnya. Dari kesepakatan terakhir, oke, saya mau bayar katanya dalam waktu 2 minggu. Ternyata 8 tahun kemudian nih, hari ini nih, dari 2015, itu gak dibayar juga. Padahal itu sudah keputusan Mahkamah Agung, sudah sampai kasasi. Luar biasa ya. Dan ketika ditanya Sri Mulyani, itu bagaimana nih utang ke Yusuf Hamka nih, perusahaan Yusuf Hamka? Saya belum tahu, nanti saya lihat dulu, nanti saya cek dulu. Astagfirullahaladzim. Kok gitu ya? Ada berapa ya? 78 miliar apa 178 miliar? Bahkan dengan perjanjian dengan Mahkamah Agungnya sendiri tempo hari, maksudnya di bawah secara hukum legal gitu ya, ada kena denda lah. Berapa ya? 2% gitu. Pokoknya dengan denda itu hasilnya sekarang mencapai 800 miliar. 8 tahun nggak dibayar-bayar. Memalukan. Luar biasa bikin malunya. Apalagi hitungan-hitungan dalam negeri menganggap basa-basi, bahkan yang mungkin paling radikal itu baru 70 tahun baru mau balik. Bahkan kalau hitungannya real, kan mestinya hitungannya berapa? Kemudian 10 tahun udah balik. Karena itu bukanlah perencanaan politik Jokowi kan. Jadi Jokowi nggak bisa lihat dari hulu ke hilir problem itu. Nah, ini yang saya kira pemain global itu akan lihat ini sebagai tanda buruk, atau akan membatalkan banyak MOU yang justru mungkin berguna bagi presiden berikut. Jadi bukan cuma Jokowi yang kena impactnya, dan juga presiden berikut akan dikendalikan oleh cara-cara curang investor Cina ke depan. Kita mesti lihat bahwa ketidakmampuan Indonesia untuk menyusun strategi itu dibayangkan oleh negara-negara tetangga, terutama Cina, sebagai kelemahan mendasar untuk mulai mengatur siapa calon presiden berikutnya tuh. Jadi itu sebetulnya yang kita maksud. Artinya apa? Boro-boro di dalam ekonomi itu ditambahkan uang atau likuiditas, malah kesedot oleh surat utang negara. Itulah yang menjelaskan kenapa ini saking dableknya minjem itu lebih mahal 2 kalinya, iya kan? Nah, kalau Indonesia nerbitin bond $1 miliar, selisih bunga 2% saja, bunga berbunga 10 tahun, itu nambah bunganya sepertiganya, ya. $3 miliar tambahan bunganya. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menagih utang 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk alias CMNP sebesar 78 miliar rupiah di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998 kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Saat itu Yusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardianti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu. Ia sukses dan memenangkan gugatan. Saya bilang, mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai MA. Inkrah, menang. Harus dibayar, berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah, jelas Yusuf kepada cnnindonesia.com Rabu 7 Juni. Lalu ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya. Pemerintah mengaku utang tersebut dan berjanji akan membayar, namun Kemenkeu meminta diskon. Seharusnya utang sebesar bunga 400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar 170 miliar rupiah. Utang dibayar 2 minggu setelah kesepakatan. Waktu itu menterinya Bambang Brojonegoro, kalau nggak salah 2016 atau 2017, disuruh buat kesepakatan, pemerintah minta diskon, tercapailah angka 170 miliar. Ya sudahlah, saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian, ucapnya. Janji tak dipenuhi, Yusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian lembaga untuk menagih utang tersebut. Yusuf menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kala itu menelpon Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara agar utangnya dibayar. Ia juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tagihan utang dan bunganya sudah membengkak hingga 800 miliar, namun ia merasa hanya diberi harapan palsu. Yusuf lalu bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kemenkeu sekitar 2019-2020, namun DJKN selalu sulit dihubungi dengan dalih sedang memverifikasi hal itu di Kemenko Polhukam. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka menagih utang 800 miliar rupiah kepada pemerintah. Pria akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk alias CMNP sebesar 78 miliar rupiah di Bank Yakin Makmur. Sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada
rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden.